Malam tanggal 15 November harusnya jadi panggung gede di Miami, tempat dua nama paling nyentrik di dunia tinju saling berhadapan, Gervonta Tank Davis lawan Jake Paul. Yap, si Tank yang dikenal ganas di ring dan si Jake Paul yang awalnya cuma YouTuber tapi nekat banting setir ke dunia tinju. Dari segi ukuran badan aja udah jomplang, tapi anehnya pertarungan ini tetap disetujui. Sayangnya, sebelum bel pembuka pun bunyi, drama di luar ring udah keburu meledak. Dan, kayak biasa, biang keroknya nggak jauh-jauh Gervonta Davis sendiri. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted. Nama Tank emang udah lama lekat sama dua hal, pukulan brutal dan skandal konyol. Dan sekarang daftar skandalnya makin panjang setelah mantan pacarnya nuntut dia atas dugaan penyerangan dan percobaan penculikan. Katanya, di tanggal 27 Oktober kemarin, Tank sempat nyamperin si mantan yang kerja di klub striptease, marah-marah, nyeret keluar, lalu bawa ke garasi. Di situ menurut si cewek, Davis mulai main tangan, mukul bagian belakang kepala pakai telapak tangan, terus sempet juga mencekik. Nggak berhenti di situ, si mantan bilang kalau selama mereka pacaran dari tahun 2022 sampai sekitar 5 bulan, Tank udah sering banget pakai kekerasan fisik, bahkan 2 kali ngancem mau bunuh. Serem teman-teman? Kabar ini langsung bikin panik semua pihak, apalagi Netflix yang jadi penayang utama event itu. Mereka nggak mau reputasinya rusak gara-gara drama personal petinjunya, jadi kabarnya mereka lagi nyari pengganti. Nama Ryan Garcia udah muncul di daftar paling atas, tapi kalau bener diganti, jadwalnya bakal geser ke Desember. Ada juga nama lain kayak Carl Froch, Darren Till, Francis Ngannou, dan Nate Diaz yang katanya masuk pertimbangan. Gak segede nama Gervonta sih, tapi setidaknya catatan kelakuan mereka nggak separah dia. Kalau lo ngikutin karir Gervonta, sebenarnya ini bukan kejutan. Skandal demi skandal udah kayak rutinitas buat dia. Tahun 2017, dia pernah mukul kepala temennya sampai gegar otak cuma gara-gara ribut kecil. Setahun setelah itu, dia ketangkep gara-gara berantem di jalanan Washington. Belum cukup, tahun depannya lagi, dia nendang karyawan klub striptease sampai masuk rumah sakit. Terus di tahun 2020, Gervonta lagi-lagi bikin heboh. Di acara basket amal, dia dicekik mantan pacarnya di depan umum dan nyeretnya ke ruangan belakang. Beberapa bulan kemudian, dia juga sempat nabrak mobil dan nyebabin 4 orang luka, termasuk perempuan hamil. Polisi bilang dia yang salah karena nembus lampu merah, tapi Tank baru ngaku 2 tahun kemudian. Belum kelar, muncul lagi kasus kekerasan rumah tangga lain sama pacarnya yang lain, Vanessa Pozzo. Dari situ dia dijatuhi hukuman 90 hari tahanan rumah, 3 tahun masa percobaan plus 200 jam kerja sosial. Tapi ternyata dia malah kabur dari rumah tahanan dan akhirnya dijeblosin beneran ke penjara selama 44 hari. Kebayangkan teman-teman, gimana kacaunya hidup dia. Gervonta ini punya tangan emas, tapi otaknya kayak masih belum nyadar kalau hidupnya udah di level superstar. Orang lain harus jungkir balik buat dapetin posisi kayak dia, tapi si Tank malah hobi banget nginjak karirnya sendiri. Padahal dari sisi bisnis, dia masih salah satu nama paling laku di dunia tinju. Penjualan pay-per-view-nya tetap tinggi, dan dia masih bisa ngantongin jutaan dolar tiap tampil. Floyd Mayweather bahkan udah kayak mentor pribadi buat dia, ngajarin cara jadi bintang besar. Tapi semua itu nggak berarti apa-apa kalau Gervonta terus-terusan ngulang kesalahan yang sama. Banyak fans sekarang udah mulai muak. Mereka bilang selain drama pribadinya, Tank juga sering main aman di ring. Katanya dia suka maksa lawan tanda tangan klausul rehidrasi biar lawan lebih lemah, terus jarang banget mau lawan petinju kelas atas. Dalam pertarungan terakhirnya lawan Lamont Roach, bahkan banyak yang bilang dia seharusnya kalah, tapi diselamatin wasit yang nggak ngitung knockdownnya. Hasil akhirnya seri, dan bukannya bikin rematch, dia malah pilih pertarungan eksibisi lawan Jake Paul. Kayak udah kehilangan arah aja teman-teman. Sekarang dia bahkan sempat ngomong kalau dunia tinju udah mati dan dia bakal pensiun setelah lawan Paul nanti. Mungkin niatnya mau nyari ketenangan, tapi dari luar kelihatan lebih kayak orang yang udah nyerah. Timothy Bradley, mantan juara dunia yang sekarang jadi komentator, bilang kalau karir Tank udah selesai. Menurut dia, Gervonta nggak siap mental buat menghadapi ketenaran. Uang dan popularitas emang enak, tapi ada harga yang mesti dibayar. Hidup lo nggak bakal tenang lagi, semua gerak-gerik lo dipantau, semua kesalahan lo dibesar-besarin. Dan sayangnya, nggak ada yang ngajarin hal itu ke Gervonta dari awal. Sekarang, semua hasil kerja kerasnya pelan-pelan runtuh di depan mata.
Dari petinju yang digadang-gadang jadi penerus era Mayweather, dia malah berubah jadi contoh klasik tentang gimana bakat gede bisa tenggelam gara-gara ego dan kebodohan. Kalau dia nggak segera sadar, mungkin sejarah bakal cuma ingat Gervonta Davis bukan sebagai petinju hebat, tapi sebagai bakat besar yang gagal karena dirinya sendiri. Dan kalau itu benar kejadian, sayang banget, teman-teman. Karena di dunia tinju yang makin sepi bintang, Gervonta sebenarnya punya segalanya buat jadi legenda. Tapi kayaknya dia lebih milih jadi headline tabloid ketimbang ikon olahraga. Like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. Setelah badai skandal Gervonta Davis meledak, semua orang di balik layar acara mulai panik. Netflix dan Most Valuable Promotion yang nanganin event besar itu langsung masuk mode darurat. Belum ada pernyataan resmi yang panjang lebar, tapi satu hal udah jelas, mereka lagi kelimpungan nyari pengganti Tank. Soalnya waktu terus jalan dan tanggal pertarungan makin dekat. Nah, di tengah kekacauan itu rumor pun mulai berterbangan kemana-mana. Salah satu nama yang tiba-tiba muncul dan bikin semua orang garuk-garuk kepala adalah Francis Ngannou. Iya teman-teman, The Predator mantan juara dunia kelas berat UFC, orang yang dulu ngancurin wajah lawannya di oktagon dan belakangan banting setir ke tinju profesional buat nyari tantangan baru. Dia udah sempet ngelawan Tyson Fury dan Anthony Joshua, dua raksasa sejati di dunia tinju, dan meskipun kalah, performanya masih bikin kagum banyak orang. Ngannou sendiri sempat ngomong ke media kalau emang ada tim dari Jake Paul yang nyolek dia. Katanya mereka lagi butuh pengganti dan mau tahu apakah dia bisa turun tangan. Tapi respons dari Francis jelas banget, dia ogah. Dia ngerasa tawaran itu nggak masuk akal dan bahkan agak menyinggung. Buat dia ini bukan soal uang atau popularitas, tapi lebih ke logika dan rasa hormat. Ngannou kayak ngerasa, gimana bisa seseorang yang pernah ngelawan juara dunia sekelas Tyson Fury dan Anthony Joshua tiba-tiba disodorin lawan kayak Jake Paul dalam konteks pengganti Gervonta? Jelas nggak nyambung. Dari berat badan aja udah beda planet. Belum lagi, dari sisi kredibilitas, Francis udah di level yang beda banget. How can they go from like Gervonta Davis to Francis Ngannou? Come on, like the way different and everything, it make no sense. It make no sense. Nikisa reached out the other day and tell me how they need a replacement for Gervonta. What exactly can I do for you? Like we would think about you. I was so confused. I'm like, no, bro, come on. Don't disrespect me like that. He sent out some number. I'm like, it's not about the number. I'm not just interested. It make no sense for me. Kalau dilihat dari sisi promotor, mungkin mereka lagi nyari nama gede buat nutup lubang yang ditinggalin Gervonta. Wajar sih, karena Tank adalah daya tarik utama, bintang PPV yang masih bisa jual tiket cuma dengan satu postingan. Tapi kalau solusi daruratnya malah berujung ke Francis Ngannou, ya itu sama aja kayak ganti mobil sport yang mogok dengan truk tambang. Nggak seimbang bro. Lagian, kalau lo pikir-pikir, Jake Paul sendiri juga bukan petinju kelas berat. Badannya emang lebih gede dari Gervonta, tapi jelas bukan tandingan buat Ngannou yang bisa ngangkat orang dewasa kayak boneka. Jadi wajar aja kalau Francis bilang nggak mau, bukan karena takut, tapi karena tawarannya aneh dan nggak logis. Sementara itu, tim promotor tetap ngotot cari solusi. Mereka sadar tanpa nama besar kayak Gervonta, daya jual pertarungan bisa anjlok parah. Netflix pun juga nggak mau ambil risiko dengan event yang udah di branding mahal-mahal. Makanya, rumor nama lain kayak Ryan Garcia, Darren Till, bahkan Nate Diaz masih terus muncul. Tapi belum ada yang pasti. Intinya, dunia tinju sekarang lagi nonton drama yang lebih seru dari pertarungan itu sendiri. Di satu sisi, Gervonta masih sibuk ngadepin badai hukum dan opini publik yang makin ganas. Di sisi lain, pihak penyelenggara lagi berusaha nyelamatin event biar nggak batal total. Sekarang tinggal nunggu langkah selanjutnya. Apakah mereka beneran bakal ganti lawan atau Gervonta bakal entah gimana caranya tetap naik ring? Dan dibalik semua drama ini cuma satu pelajaran yang bisa diambil. Satu kesalahan bisa bikin seluruh karir bahkan event raksasa berantakan seketika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.